Alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumil liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratul afadil yang kami ta'zimi segenap pembina, pengurus dan pimpinan yayasan yang berkenan hadir, dan tadi guru kita Ustaz telah memberikan taujih-taujihnya kepada kita semuanya. Yang kami ta'zimi para pimpinan sekolah dan lembaga-lembaga di bawah Yayasan Tunas Harapan Ilahi, para kepala sekolah, para dewan asatidah, para asatid dan para ustadzat, para guru-guru, para pamong, keluarga besar Tunas Harapan Ilahi. Yang kami takzimi pula para orang tua, wali murid, ayah bunda sekalian, dan seluruh hadirin hadirat yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun di dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online, insyaallah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dalam suasana Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu menjadi penguat azam dan komitmen kita semua untuk menjadikan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri toladan, sebagai uswah hasanah kita dalam segala aspek kehidupan, termasuk diantaranya di dalam mendidik. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memang Nabiur Rahmah wat Tarbiyah, adalah Nabi kasih sayang dan pendidikan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan beliau di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2 sebagai cermin seorang pendidik yang sukses. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tentang Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, huwallazi, dialah Allah zat yang ba'atha, telah membangkitkan, telah mengutus, fil ummiyina, di kalangan satu kaum yang ummiyin, kaum yang memilih untuk tidak membaca dan tidak menulis. Rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka sendiri, yatlu alaihim ayatihi, yang rasul itu Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan untuk mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mentazkiyah mereka, mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Wa in kanu, dan adalah keadaan mereka itu, min qablu, sebelum datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la fi dhalalim mubin, betul-betul berada di dalam kesesatan yang nyata. Inilah gambaran kesuksesan tarbiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan bangsa yang dahulu berada dalam kesesatan yang nyata menjadi bangsa yang tertarbiyah, yang berada dalam kegemilangan Islam sebagai hidayah, sebagai jalan hidup, the way of life, dan jadilah bangsa Arab yang semula hanyalah
penggembala kambing yang tak beralas kaki, yang kemudian penuh dengan berbagai tradisi-tradisi jahiliyah yang menjijikkan, menjadi bangsa yang dengan Islam mengajarkan kepada dunia apa itu keadilan, apa itu kemakmuran, apa itu kemanusiaan, apa itu kasih sayang, apa itu cinta dan persaudaraan, dan apa itu pemerintahan yang didasarkan kepada nilai-nilai ilahiyah. Inilah bangsa yang Rabbani, bangsa yang terdidik dengan celupan-celupan pendidikan ilahiyah yang disebutkan oleh ayat ini, huwallazi, dialah Allah zat yang ba'atsa, telah membangkitkan fil ummiyina, di kalangan satu kaum yang ummi, satu masyarakat yang kata sebenarnya sama maknanya dengan apa yang kita kenal, yaitu ibu. Dinisbatkan ummi pada ibu adalah kondisi secara umum pada bangsa-bangsa di seluruh dunia pada zaman itu, di mana angka literasi pada laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Lebih banyak laki-laki yang bisa membaca dan menulis, ya, persentasenya di kalangan mereka laki-laki sendiri dibandingkan jika terhadap perempuan dalam komunitas perempuan. Maka ummiyin adalah satu kaum yang tidak membaca dan tidak menulis, dan anehnya Quraisy sebagai inti penduduk Makkah pada masa itu memilih tidak membaca dan tidak menulis dengan sengaja, dengan perspektif bahwa pada zaman tersebut karena literasi itu dikuasai oleh para penyair, maka muncul anggapan yang membaca dan menulis kalah cerdas dengan yang tidak membaca dan tidak menulis. Jadi kalau tidak membaca dan tidak menulis itu jauh lebih cerdas daripada yang membaca dan menulis. Kenapa muncul anggapan seperti itu? Bapak Ibu dan rahmati Allah, tadi kita katakan karena literasi dikuasai para penyair. Kita bisa membayangkan kalau ada penyair melihat pemandangan yang indah atau kejadian yang menarik atau fenomena yang unik, lalu tanpa bantuan alat tulis apapun, teruntai dari lisannya bait-bait syair yang sambung sinambung, yang begitu indah, yang rimanya begitu sempurna, yang kemudian dari situ orang bisa menangkap makna-makna yang juga sangat indah, maka dia adalah penyair yang cerdas. Tapi kalau ada penyair, lihat pemandangan indah, lihat ada kejadian yang menarik, lihat ada fenomena unik, lalu dia minta bantuan kertas dan pena. Tolong, ini kok ada pemandangan bagus banget, saya mau nulis syair. Aduh, ada pulpen, ada kertas, ada pena, itu ya, kemudian dia baru menulis, ya. Apalagi nulisnya ditambah dicoret beberapa kali, diganti. Ini dianggap sebagai penyair yang tidak cerdas pada zaman itu. Demikian pula kalau ada penyair sedang menampilkan syair gubahannya, berdeklamasi, lalu ada penyair lain hadir di situ, dan dengan spontan dia mengutip dua baris dari setiap bait dari penyair lawan yang sedang tampil itu, kemudian membaliknya, mematahkannya dengan syairnya sendiri, maka penyair seperti ini kalau langsung ya berhadapan-hadapan, maka disebut sebagai penyair yang cerdas. Tetapi kalau tadi ada penyair lain tampil, wah ini syairnya bagus sekali, ini mau saya bantah, saya pasti bisa mengalahkan ini. Lalu saya tulis dulu, nanti saya tulis juga bantahannya, gitu ya. Nah ini adalah penyair yang dianggap tidak cerdas. Jadi pada zaman itu kecerdasan ditandai dengan tidak membaca dan tidak menulis. Tentu juga ada orang yang betul-betul bodoh, tidak membaca dan tidak menulis, tetapi tadi gengsinya tidak membaca dan tidak menulis itu lebih tinggi karena dianggap sebagai simbol kecerdasan. Fil ummiyin, dan dalam kaum yang ummi ini Allah mengutus seorang Nabiul Ummi, nabi yang tidak membaca dan tidak menulis. Tentu dengan maksud khusus tidak membaca dan tidak menulisnya Rasulullah SAW adalah hujjah bagi kebenaran Al-Quranul Karim. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan tentang umminya Rasulullah SAW, tentang keadaan tidak membaca dan tidak menulisnya Rasulullah SAW sebagai sebuah bukti kebenaran Al-Quran. Seandainya engkau pernah membaca dan pernah menulis di masa lalu, wahai Muhammad SAW, maka niscaya ragulah orang-orang yang ragu tentang Al-Quranul Karim itu.
Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang tidak membaca dan tidak menulis, Rasulullah SAW, sebagai orang yang siddiq, orang yang kemudian dipenuhi sifat-sifat mulia, yaitu jujur, amanah, dapat dipercaya dan mampu mewujudkan apa-apa yang menjadi janji dan kata-katanya, tabligh, komunikatif, menyampaikan apa yang harus disampaikan, dan mudah akrab lagi mudah diakrabi, dan fatanah, dia seorang yang cerdas, seorang yang cerdik, seorang yang pandai. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waladzi ba'atsa fil ummiyina, dialah Allah yang mengutus di kaum yang ummi ini seorang nabi ummi yang penuh dengan sifat-sifat mulia, rasulan, sebagai seorang rasul, minhum, yang berasal dari kalangan mereka sendiri. Maka dalam meneladani pendidikan Rasulullah SAW, tarbiyah yang beliau berikan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, sehingga mereka menjadi manusia-manusia terbaik yang berada di sisi beliau dan mewujudkan peradaban Islam pada masa tersebut. Ini Rasulullah disifati oleh Allah Subhanahu wa taala minhum, berasal dari kalangan mereka sendiri. Maka salah satu poin penting yang bisa kita ambil dari sifat kependidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-fahmu, atau kefahaman yang luar biasa tentang siapa yang dia didik. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di antara dan juga berasal dari antara mereka orang-orang yang beliau tarbiyah. Nabi SAW sama dengan para mad'unya, orang-orang yang kemudian dididiknya. Beliau berada di tengah masyarakat Quraisy, berasal dari tengah masyarakat Quraisy, bahkan berasal dari salah satu nasab yang paling mulia di antara yang lain. Berasal dari rumah tangga yang iffah, menjaga dirinya, terhormat, meskipun keadaan di rumah Abu Talib misalnya bukan keadaan yang serba kecukupan, bukan keadaan yang serba berlimpah dan kaya raya. Tapi kehormatan keluarga ini masyhur. Kedermawanan keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib sangat ma'ruf, dikenal di mana-mana. Beliau sama dengan para sahabatnya. Beliau adalah manusia. Beliau makan seperti makannya para sahabatnya. Beliau berjalan di pasar-pasar untuk bekerja memenuhi nafkah sebagaimana juga sahabat-sahabatnya. Tidak ada perbedaan pada diri beliau dibandingkan semua yang dididiknya, kecuali Qul ma ana ila basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakan, hai Muhammad, tidaklah aku ini melainkan sama seperti kalian semua, manusia biasa. Hanya satu yang membedakan, yaitu Allah telah memberikan wahyu kepadaku untuk disampaikan kepada kalian. Maka dulu orang-orang kafir Quraisy pernah memprotes keadaan Rasulullah SAW yang serupa dengan mereka, dengan menyatakan, ya mali hadar rasul ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Wahai, macam apa ini Rasul? Macam apa Rasul ini yang memakan makanan seperti kita makan dan juga berjalan di pasar-pasar sebagaimana kita bekerja. Nah, keberadaan Rasulullah SAW di tengah-tengah, berada bersama, ini memiliki poin kefahaman dan poin keteladanan. Yang pertama, poin kefahaman. Bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling memahami orang-orang yang dididiknya. Nah, ini menjadi tugas kita, baik sebagai orang tua, sebagai guru, untuk memahami siapa yang kita didik ini. Memahami karena mengenal mereka dengan pengenalan yang intensif, seperti yang kemudian Rasulullah SAW tunjukkan kepada para sahabatnya. Sehingga dengan pengenalan dan pemahaman yang intens itu, Nabi SAW bisa memberikan pendekatan yang kadang berbeda-beda dalam memberikan pelurusan, koreksi, ataupun memberikan pengajaran kepada sahabat-sahabat tertentu. Beliau misalnya sangat mengenal Abu Dzar Al-Ghifari sebagai asdaqul lahjatan. Orang yang kalau ngomong ceplas-ceplos nggak beda antara isi hati dengan
ucapannya, orang yang paling lurus lisannya, jujur ucapannya, tetapi kadang-kadang tidak dia kontrol sehingga mungkin bisa menyakiti orang lain. Tetapi dia, bahasa Jawanya itu sembodo. Ya sama seperti dia mudah untuk mengeluarkan kata-kata yang nggak bisa menyakiti orang lain, dia kalau kemudian ada kata-kata yang menegur keras langsung kepada dirinya, dia justru orang yang sangat mudah disadarkan. Jadi tipikalnya memang begitu. Sehingga dalam satu riwayat, ketika Abu Dzar Al-Ghifari sedang sangat jengkel kepada Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, dia sempat mengatakan kepada Bilal, "Wahai anak budak hitam." "Wahai anak budak hitam." Ini kalimat yang benar tapi tentu saja menyakitkan bagi Sayyidina Bilal, gitu ya. "Wahai anak budak yang hitam." Ya, itu yang kemudian menjadikan Rasulullah SAW ini hendak meluruskan Abu Dzar Al-Ghifari, dan cara Rasulullah meluruskan langsung. Ini Abu Dzar ini meskipun dia salahnya terang-terangan, yakitin hati, tapi kalau dikoreksi di depan umum dia tidak akan sakit hati. Maka Rasulullah langsung menunjuk ya, ke mukanya Abu Dzar Al-Ghifari, ya, dengan kemudian beliau berkata, "Ya Abu Dzar Al-Ghifari, wahai Abu Dzar Al-Ghifari, sesungguhnya di dalam dirimu benar-benar masih terdapat jahiliyah." Maka seperti yang sudah diduga, ini adalah cara mengingatkan yang paling tepat untuk Abu Dzar Al-Ghifari, sehingga beliau langsung kemudian meletakkan wajahnya di tanah, menaburinya dengan pasir, dan kemudian berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, kemarilah, sungguh tadi aku telah keterlaluan memanggilmu dengan kalimat yang tidak pantas. Sekarang agar dosaku tertebus di sisi Allah, injaklah kepalaku ini, injaklah wajahku ini, wahai Bilal." Nah, Bilal kemudian justru ya mendatangi Abu Dzar dan kemudian mengangkatnya agar tidak lagi berperilaku seperti itu, dan Bilal berkata, "Demi Allah, aku sudah memaafkan engkau, bangkitlah wahai saudaraku." Jadi ini Rasulullah memahami cara ngingetin Abu Dzar itu dengan cara langsung seperti ini. Berbeda ketika beliau kemudian dilapori oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang perilaku putranya Sayyidina Abdullah bin Umar. Kata Umar mengeluh kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, aku kesulitan untuk membangunkan Abdullah bin Umar agar melaksanakan qiyamul lail atau salat malam." Maka justru Nabi SAW tidak kemudian memberikan teguran kepada Abdullah bin Umar di saat dia hadir, melainkan menunggu saat Abdullah bin Umar tidak hadir di majelis Rasulullah SAW. Maka beliau SAW bersabda, "Sesungguhnya sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar ketika dia salat malam. Sesungguhnya sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar ketika dia salat malam." Maka karena itu diucapkan di hadapan para sahabat yang lain, ketika para sahabat yang lain bertemu Abdullah bin Umar, mereka menyampaikan sabda Rasulullah itu, "Wahai Abdullah bin Umar, tadi engkau disebut-sebut oleh Rasulullah SAW." Masya Allah, kata Abdullah bin Umar. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar ketika dia sholat malam. Jelek gitu ya. Waduh. Jadi Rasulullah itu menyebutkan aku akan jadi sebaik-baik lelaki kalau kemudian aku sholat malam. Ketemu sahabat yang lain lagi, ternyata ucapannya sama. Wah, itu berkesan sekali. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, sejak itu aku tidak pernah meninggalkan sholat malam meskipun semalam pun. Selalu tidak pernah absen dari sholat malam. Gara-gara tadi cara Rasulullah SAW mengingatkan yang luar biasa. Jadi ya, bagaimana Rasulullah SAW memberikan satu sentuhan-sentuhan, approach ya, pendekatan-pendekatan untuk mendidik ya sahabat-sahabat beliau ya, yang dengan ini kita bisa melihat betapa tepatnya approach itu, pendidikan-pendidikan itu yang kemudian dirasakan oleh para sahabatnya. Bahkan pada titik-titik ekstrim, misalnya yang kemudian nanti akan kita bahas dalam pemahaman tentang tazkiyahnya Rasulullah SAW. Ini ya tafahum, ya, pemahaman al-fahmu. Ini yang menjadi unsur yang sangat penting dalam pendidikan Rasulullah SAW. Yang kedua adalah keteladanan. Rasulullah SAW berada di tengah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau tidak ingin berbeda dengan mereka. Beliau berusaha senantiasa memberikan suri teladan yang terbaik. Demikian para sahabat mengambil pelajaran tidak hanya dari apa yang terucap dari Rasulullah SAW, tetapi jauh lebih banyak dari apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW. Karena ya makna pendidikan yang besar di sini adalah keteladanan al-qudwah.
Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud bercerita, suatu saat kami dalam perjalanan bersama Rasulullah SAW, maka kami berkemah di satu tempat beristirahat. Kemudian di antara kami ada yang mengatakan, aku akan yang mendirikan tendanya, aku akan menyiapkan apinya, aku akan memasak rotinya, membuat rotinya, mengadoni rotinya. Aku akan menyembelih kambingnya dan mengulitinya. Aku akan yang memasak dagingnya. Semuanya mengambil peran. Tiba-tiba Rasulullah berkata, aku akan mencari kayu bakarnya. Gitu ya. Kemudian kami berkata kepada beliau SAW, da'halana ya Rasulullah. Sudah Rasulullah, biarkan kami yang mengerjakan. Silahkan Anda beristirahat. Maka Nabi SAW mengatakan sambil tersenyum, sesungguhnya Allah tidak suka pada seorang hamba yang suka diistimewakan. Maka beliau kemudian bergegas mencari kayu bakar seperti yang telah beliau sebutkan. Ini misalnya Rasulullah mengajarkan dengan keteladanan yang luar biasa. Demikian pula bagaimana beliau SAW di dalam perang Khandaq ketika para sahabat mengganjal perutnya dengan satu buah batu karena rasa lapar yang sangat hebat melanda mereka. Ternyata Nabi SAW itu justru memberikan satu keteladanan yang luar biasa. Ternyata beliau jauh lebih lapar daripada para sahabat yang lain dengan meletakkan 2 buah batu di dalam ikat pinggang beliau SAW, sehingga para sahabat pun merasa malu kepada Rasulullah SAW. Demikianlah dalam berbagai peristiwa, ya, keteladanan selalu menjadi satu pilar penting dari keteladanan pendidikan Rasulullah SAW. Jadi kefahaman, kemudian keteladanan. Karena apa? Karena Rasulullah minhum, berasal dari kalangan mereka. Jadi ada kefahaman, ada keteladanan. Kemudian kita bisa baca dalam ayat ini di antara metode yang digunakan Rasulullah SAW dalam mendidik para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in adalah yatlu alaihim ayatihi. Beliau SAW membacakan untuk para sahabat, membacakan untuk orang-orang yang dididiknya itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tilawah artinya membaca yang bisa didengarkan oleh orang lain. Yatlu alaihim ayatihi, beliau membacakan ayat itu yang bisa didengarkan oleh para sahabatnya. Dan memperdengarkan bacaan Al-Quranul Karim itu bisa menjadi satu sentuhan yang sangat dahsyat bagi terbukanya hati dan pikiran untuk menerima pengajaran-pengajaran lebih lanjut. Misalnya cerita tentang Tufail bin Amru ad-Dausi radhiyallahu anhu. Tufail bin Amru ad-Dausi, kepala suku Daus dari negeri Yaman, itu dikenal sebagai sosok yang adil, jujur, dermawan. Dan pada suatu hari, Tufail bin Amru ad-Dausi datang ke kota Makkah dengan niat untuk melaksanakan manasik haji. Secara tentu pada saat itu manasik hajinya manasik haji jahiliyah. Meskipun masih banyak kemiripan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia datang ke Makkah disambut oleh para pemimpin Quraisy. Ketika itu para pemimpin Quraisy memberikan nasihat kepadanya. Nanti jangan sampai engkau bertemu dengan seorang yang bernama Muhammad, apalagi mendengar kata-katanya. Kenapa? Karena Muhammad ini seorang yang kata-katanya seperti sihir. Barang siapa tersihir oleh kata-katanya Muhammad, maka dia akan terpengaruh dan membuatnya bisa berpisah dari istrinya, berpisah dari kaumnya, menjadi pemecah belah, menghancurkan sendi-sendi kehidupan kemasyarakatan. Ini yang disampaikan orang Quraisy. Maka Tufail bin Amr ad-Dausi bertanya, di manakah aku bisa menjumpai Muhammad itu? Oh, orangnya biasanya di dekat Ka'bah. Oh, celaka kalau begitu. Karena kata Tufail, aku kan mau bertawaf. Kalau dia ada di situ, ya aku pasti ketemu dengan dia. Maka pada saat itu Tufail kemudian mengambil kapas ya untuk dia masukkan ke dalam telinganya sebagai penyumbat agar jangan sampai mendengar kata-katanya Muhammad SAW yang dia telah diberi info oleh para tokoh Quraisy bahwa kata-kata Muhammad ini berbahaya karena bisa menyihir. Akhirnya kemudian dia pun bertawaf dengan menyumpal kedua telinganya. Qadarallahu wa masya'a fa'al,
Allah kalau memberi hidayah tidak ada satupun yang bisa menolaknya. Ketika itu Tufail bin Amr ad-Dausi sedang berada di dekat Nabi SAW yang sedang sholat di rukun Yamani. Sholat di arah rukun Yamani. Tufail ya berlari-lari kecil di dalam tawafnya, kemudian kapas yang ada di telinganya itu jatuh. Jatuh, kemudian dia pun bisa mendengar kata-kata Nabi SAW yang sedang diperdengarkan, dibaca di dalam salatnya. Tertegunlah ketika itu Tufail bin Amr ad-Dausi, sehingga kemudian dia akhirnya menghentikan tawafnya lalu duduk bersimpuh dan beringsut mendekat kepada Nabi SAW, menunggu beliau sampai selesai salat dan mengucap salam. Seusai mengucap salam, maka Rasulullah bertanya tentang keadaannya. Tufail pun menyampaikan betapa dia sangat terpengaruh oleh apa yang beliau baca. Maka Nabi SAW pun membacakan untuknya lagi Al-Quran itu, dan Tufail terus mengatakan, Zidli ya Rasulullah, tambahkan untukku ya Rasulullah. Zidli ya Rasulullah, tambahkan untukku ya Rasulullah. Terus sampai akhirnya dia memahami Al-Quranul Karim yang telah dibacakan Rasulullah SAW untuknya. Selama kurang lebih 3 hari 3 malam, Tufail terus mendampingi Rasulullah dan belajar tentang Islam kepada beliau. Lalu Tufail pun kembali ke negerinya di negeri Daus. Dan Masya Allah, Tabarakar Rahman, dia berhasil mengislamkan keluarganya dan mengislamkan kaumnya. Bahkan 800 keluarga dari kaumnya semuanya berbondong-bondong masuk Islam, yang kelak pada tahun ke-7, pada saat Rasulullah pulang dari Khaybar, Tufail akan membawa kaumnya menghadap kepada Rasulullah SAW. Pada tahun itu pula, Tufail menitipkan seorang pemuda untuk menjadi khadim, pelayan Rasulullah SAW, namanya Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah ini yang akan membawakan untuk umat Islam, menghadiahkan lebih dari 5.000 hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi pelajaran besar bagi umat. Jadi betapa luar biasanya dampak dari Al-Quranul Karim sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan di dalam diri manusia. Maka alangkah baik ya dalam proses belajar mengajar, tidak pernah lupa ya membacakan Al-Quranul Karim, membuka ya sekat-sekat hati ya dan sekat-sekat pikiran ini dengan Al-Quran. Demikian pula orang yang belajar, bagaimana dia bisa mencerap pelajaran dengan baik, boleh jadi dengan dia memulai harinya, dia memulai paginya dengan Al-Quranul Karim. Baik membaca ataupun mendengarkan bacaan sama-sama bisa memberikan satu dampak yang sangat signifikan. Kalau kita merasa tidak memiliki waktu untuk tilawah, membaca Al-Quran, maka justru harus kita balik. Kita prioritaskan tilawahnya, baru acara-acara yang lain, kegiatan-kegiatan yang lain itu yang menyesuaikan. Yatlu alaihim ayatihi. Demikian pula yang terjadi pada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendengar bacaan Al-Quranul Karim dari adiknya yang tersayang Fatimah binti Al-Khattab, sehingga kemudian akhirnya Sayyidina Umar masuk Islam. Demikianlah Al-Quranul Karim menjadi satu hal yang senantiasa ada dalam dakwahnya Rasulullah SAW. Al-Quranul Karim yang selalu menghiasi kehidupan beliau dan para sahabat. Yang berikutnya adalah wa yuzakkihim, metode yang diajarkan Allah kepada Rasulnya SAW untuk melakukan pendidikan kepada sahabat-sahabatnya adalah tazkiyah, mensucikan jiwa. Tentu di sini ada 2 pengertian dalam mensucikan jiwa dari dosa-dosa dan mensucikan jiwa dari penyakit-penyakit hati. Dan itulah yang dilakukan Rasulullah SAW secara paripurna. Misalnya tadi sudah kita singgung, kita ingin menyebut contoh, telah datang kepada Nabi SAW seorang yang minta izin untuk tetap dibolehkan berzina. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk tetap dapat berzina. Maka Nabi SAW tidak langsung menjawab permintaan itu. Akan tetapi beliau melakukan tazkiyah, melakukan penyucian jiwa orang ini. Salah satu pintunya adalah pintu empati. Beliau bertanya, bagaimana menurutmu sekiranya ibumu dizinai orang? Oh, saya tidak terima ya Rasul. Bagaimana menurutmu sekiranya engkau punya istri lalu istrimu dizinai orang? Saya juga tidak terima ya Rasul. Bagaimana menurutmu sekiranya engkau memiliki saudari lalu saudarimu dizinai orang? Wah,
Saya juga tidak terima. Bagaimana kalau engkau nanti punya anak perempuanmu dizinai orang. Saya juga tidak akan sudi hal seperti itu. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang perempuan, jika dia bukan istri, ibu, saudari perempuan, maka pasti dia adalah anak seseorang. Maka pasti ada seseorang yang sebagaimana engkau rasakan, pasti tidak terima, tidak ridho atas perlakuan yang engkau lakukan kepada baik itu ibu, istri, ya, saudari ataupun anak perempuan mereka itu. Maka sahabat itu pun tertunduk dan kemudian dia merasakan ya ada perasaan yang sangat kuat pada dirinya untuk keinginan untuk meninggalkan dosa zina yang semula dia merasa sangat percaya diri, ingin tetap melakukannya dan minta izin kepada Rasulullah untuk bisa melakukannya. Maka Nabi SAW ya, mendoakannya, menyempurnakan tazkiyah itu, bahkan juga dengan memegang dada pemuda ini dan mengatakan kepada Rabbnya Jalla Jalaluh, ya Allah gantilah ya dorongan syahwat yang ada dalam jiwanya yang bergejolak ini dengan semangat untuk melaksanakan ketaatan dan amal-amal ibadah kepadamu. Ini proses tazkiyah di mana Rasulullah SAW mengajak untuk melihat dari sudut pandang yang lain sehingga dia berhasil melihat sebuah dosa betul-betul sebagai perkara yang menjijikkan, perkara yang hina, perkara yang nista. Apa yang disampaikan Ja'far bin Abi Thalib ketika berada di negeri Habasyah, bahwa ya, Rasulullah SAW adalah orang yang bernasab mulia di antara kami, yang dia menyeru kami untuk meninggalkan segala yang menjijikkan. Kami sebelum kedatangan beliau adalah kaum yang menjijikkan. Dan beliau datang untuk mengajak kami meninggalkan yang menjijikkan menjadi menuju kepada segala yang suci. Dulu kami memakan bangkai, meminum darah, membunuh anak perempuan kami, menguburnya hidup-hidup. Dulu kami mengundi nasib dengan anak panah, menyembah berhala, berkorban untuk berhala. Dulu kami meminum khamr, kami berjudi, kami berpecah belah, saling berperang satu sama lain. Nah, ketika tazkiyah itu berhasil, seperti yang kemudian kita bisa lihat pada diri Ja'far bin Abi Thalib, maka tolak ukur dari keberhasilan proses tazkiyah dalam pendidikan Rasulullah SAW adalah ya keberhasilan beliau untuk membuat para sahabat melihat sesuatu yang buruk betul-betul sebagai sesuatu yang buruk. Dan melihat sesuatu yang baik betul-betul sebagai sesuatu yang baik. Ini tazkiyah yang dilakukan Rasulullah SAW. Jadi tolak ukurnya jelas ya. Membuat seseorang menyadari keburukan-keburukan betul-betul sebagai sebuah keburukan hingga dia tidak sudi untuk melakukannya. Ini proses tazkiyah. Demikian pula tazkiyah dari dosa-dosa diikuti juga dengan tazkiyah dari penyakit-penyakit hati seperti kesombongan, seperti ujub, bangga diri, seperti tamak, keserakahan, seperti hasad, kedengkian, seperti dendam, ya, al-ghil dan lain sebagainya. Ini juga kemudian senantiasa Rasulullah SAW ya perintahkan para sahabat untuk membersihkan dirinya dari yang demikian. Misalnya Rasulullah ya di Madinah mengulang-ulang pelajaran di surah Al-Hujurat untuk membersihkan prasangka-prasangka, untuk membuat para sahabat menghindari ghibah atau tajassus, mencari-cari aib saudara, kemudian membicarakan aib saudara, ya, bergunjing, apalagi kemudian saling berolok-olok dengan keburukan-keburukan satu sama lain. Ini yang dilakukan Nabi SAW. Ada proses tazkiyah yang luar biasa. Kemudian kita bisa membaca bahwa Rasulullah SAW itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yang ketiga adalah mengajarkan Alkitab, yakni Al-Quranul Karim, dan Al-Hikmah atau sunnah-sunnah atau segala kebaikan yang belum diketahui. Ini adalah satu ya metode taklim ya. Kalau kita mengenal sekarang ada transfer of knowledge, tetapi tentu transfer of knowledge ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih paripurna karena tadi dilandasi dengan keteladanan, dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam melakukan transfer of knowledge ini luar biasa karena para ulama memberikan pensifatan pada taklimnya Rasulullah itu ada at-ta'lif qabla ta'rif,
ada mengikat hati sebelum mengenalkan. Jadi Rasulullah SAW ya memastikan ada ta'liful qulub, mengikat hati-hati sebelum beliau mengenalkan kepada values atau nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Quran dan Sunnah. Beliau mengakrabi, beliau memberikan pertolongan, memberi bantuan, membebaskan budak, menyantuni anak yatim, ya, menolong fakir miskin dan lain sebagainya. Beliau lakukan secara intensif sehingga terbentuk ta'liful qulub, terbentuk satu ikatan hati antara beliau dengan orang-orang yang didakwai ini. Baru kemudian sesudah itu beliau SAW melakukan ta'rif, ya. At-ta'lif qabla ta'rif, mengikat hati sebelum mengenalkan. Mengenalkan artinya beliau ketika kemudian ya memberikan penjelasan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tentang berbagai nilai-nilai dalam Quran dan Sunnah yang harus diamalkan, maka beliau juga menunjukkan prakteknya kepada mereka dengan ya cara yang mudah. Sehingga dengan begitu para sahabat mengetahui, oh yang betul seperti ini, oh nilai seperti ini. Sampai kemudian terbentuk mereka siap untuk langsung diajar oleh kalimat-kalimat di dalam Al-Quranul Karim. Jadi ada taklif, ada ta'rif, kemudian baru setelah itu taklif atau memberi beban. Jadi metode taklim atau pengajaran Rasulullah SAW mengenalkan dulu, baru kemudian memberi beban-beban ya dari apa-apa yang diperintahkan syariat, ya tentang sholat, ya tentang membayar zakat, tentang melaksanakan ibadah puasa, tentang melaksanakan manasik haji ataupun umroh, ya tentang bagaimana berdagang, tentang bagaimana bekerja, tentang bagaimana utang piutang, tentang bagaimana bersyirikat di dalam bisnis, tentang bagaimana kemudian pernikahan, tentang kemudian bagaimana konon di dalam keluarga, mendidik keluarga dan lain sebagainya, sampai tentang bagaimana perceraian, ya bagaimana mengelola masyarakat, mengatur negara, bertetangga, dan lain sebagainya. Ini kemudian ada taklif, ada pembebanan yang diberikan. Tapi semuanya dalam koridor seperti sabda beliau, yassiru wala tu'assiru, mudahkan, jangan dipersulit. Jadi Rasulullah SAW itu selalu mencoba untuk memudahkan para sahabat. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, bukan menghendaki kesulitan. Sehingga pada saat itu Nabi SAW menjadikan kemudahan. Kalau harus memilih di antara beberapa pilihan, beliau SAW senantiasa memilih yang mudah selama bukan perkara yang haram, gitu ya. Jadi ini yang kemudian ditekankan oleh Nabi SAW. Mudahkan, jangan dipersulit. Wa basyiru wa la tunafiru, dan berikan kabar gembira, janganlah dibuat lari. Ya, artinya memotivasi, menyemangati dengan hal-hal yang positif. Ini diutamakan daripada sekedar menakut-nakuti dan membuat para sahabatnya lari menjauh dari kebenaran yang beliau bawa. Ini saya kira yang dapat kita sampaikan tentang teladan Rasulullah SAW dalam mendidik. Mudah-mudahan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.